Shalom teman-teman. Akhirnya saya bisa bertatap muka dengan teman-teman semua karena biasanya hanya secara online begitu ya. Teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Roni, saya melayani sebagai pendeta di Gereja Pemberita Injil Kelapa Gading, teman-teman ya. Ini tahun ke-11 saya melayani sebagai youth pastor di gereja ini. Sebelumnya saya melayani di sekolah, teman-teman ya. Saya sudah menikah dengan 2 orang putri dan 1 orang putra begitu ya. Puji Tuhan sampai hari ini istri saya masih 1. Iya. Itu puji Tuhan, bener nggak ya? Kalau bertambah itu bukan puji Tuhan. Iya. Eh, kita doa dulu minta pimpinan Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini bersama-sama. Kami melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kampus ini, terutama di Spiritual Growth UPH. Terima kasih untuk anak-anakmu yang berani keluar dari dirinya, berani untuk meluangkan waktu berinvestasi, waktunya untuk orang lain. Kami dapat melihat ada generasi-generasi yang dimuridkan, dan kami rindu biarlah ini menjadi sebuah lifestyle yang tidak akan hanya berhenti ketika mereka, yang tidak akan berhenti hanya ketika mereka selesai dari UPH, tapi ketika mereka keluar masuk ke marketplace, masuk ke dunia kerja, lifestyle ini terus mereka bawa. Mereka mau menginvestasikan hidup mereka untuk menjadi pembuat murid, membawa orang-orang lain yang ada di sekitar mereka untuk percaya kepada Tuhan, dibina, dimuridkan untuk menjadi pembuat murid kembali. Dengan cara seperti itulah kami menggenapkan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau belajar kembali Tuhan, supaya hidup kami tidak hanya bertumbuh tapi kami berbuah. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong kami untuk memahami, Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, dan hamba-Mu apa yang Tuhan sudah katakan dalam masa persiapan, Tuhan juga yang akan menolong dia untuk dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh kami semua. Terpuji nama-Mu, doa yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, kita deal dulu boleh ya? Saya percaya bahwa setiap kali ada seminar seperti ini atau ada training seperti ini, maka keberhasilan pembicara itu tidak hanya ditentukan oleh pembicara itu sendiri, tapi ditentukan juga oleh teman-teman sebagai pendengar. Betul tidak? Saya bisa menyampaikan dengan baik, tapi kalau teman-teman memilih untuk tidak mendengar, tidak bekerja sama, maka kemungkinan apa yang saya katakan juga akan mental. Betul nggak? Saya butuh energi dari teman-teman. Ya, biasanya kalau saya khotbah atau saya menyampaikan seminar pelatihan, teman-teman, saya akan mencari mata-mata yang melihat saya. Nah, dari mana saya tahu kalau teman-teman tidak perhatiin saya? Dari mana? Dari mana saya tahu kalau teman-teman tidak perhatikan saya? Dari mata. Betul nggak? Ya, saya yakin mata itu jendela jiwa begitu. Jadi kalau matamu tidak melihat, maka sulit sekali sebenarnya menggunakan hanya telinga begitu ya. Meskipun kita bisa dengerin podcast begitu kan ya, tapi waktu dalam sesi seperti ini, teman-teman, salah satu cara untuk konsentrasi adalah bisa melihat. Saya tahu teman-teman juga menulis gitu ya, itu salah satu cara juga. Nah, dan saya pengen sekali, karena ini tidak hanya sesi di mana saya akan memaparkan materi, tetapi juga ada tanya jawab. Ya, kalau begitu teman-teman, kalau saya tanya teman-teman jawab. Oke, nanti ada diskusi juga. Nah, saya mau mulai dengan ini teman-teman. Apa perbedaan antara mana ya? Nah, apa perbedaan seorang murid yang bertumbuh dengan seorang murid yang berbuah? Ada yang boleh bantu jawab? Apa perbedaan seorang murid yang bertumbuh dengan seorang murid yang berbuah? Namanya Nehemia, benar ya? Yohanes. Yohanes, oke. Nehem famous ya. Ya silakan Nes. Kalau menurut aku banyak murid yang ketika belajar bertumbuh gitu. Contohnya bertumbuh adalah banyak perubahan-perubahan yang mereka dapatkan gitu. Sedangkan kalau misalnya murid yang berbuah adalah selain mereka bertumbuh, mereka juga mau kasih ilmunya, kasih yang udah mereka dapatin ke orang lain, sehingga orang lain tersebut merasakan kasih, sehingga orang tersebut memberikan kasih lagi, sehingga berkasih kasih terus gitu. Oke, jadi sehingga ya.
Iya gitu. Yang cewek ada yang mau jawab? Apa bedanya seorang murid yang bertumbuh dengan seorang murid yang berbuah? Ya, silakan di belakang. Oke, good ya, jawabannya bagus semua ya. Dan betul sesuai dengan apa yang saya siapin teman-teman. Bertumbuh itu perubahan yang dialami. Sedangkan berbuah, perubahan kita yang dirasakan oleh orang lain. Setuju ya? Jadi ini sebenarnya teman-teman. Jadi bertumbuh bicara tentang perubahan dirasakan oleh murid itu sendiri, tetapi berbuah itu tentang perubahan yang dapat dirasakan oleh orang lain dari diri murid itu. Nah teman-teman, keduanya tidak dapat dipisahkan. Bertumbuh seharusnya diikuti oleh berbuah. Ya. Sampai di sini bisa mengerti teman-teman ya? Bertumbuh itu biasanya akan diikuti oleh berbuah. Keduanya nggak bisa dipisahkan antara bertumbuh dan berbuah saja. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa buktinya saudara tidak hanya bertumbuh tapi berbuah? Jangan nyontek. Ayo, buktinya apa? Yang merasa sudah berbuah, boleh angkat tangan? Nggak berani. Yang sudah sehingga tadi. sehingga apa buktinya? Saudara tidak hanya bertumbuh tapi berbuah. Udah ngerti, saya tanya udah ngerti? Ada nggak perubahan dari dirimu yang kemudian itu bisa dinikmati oleh orang lain? Ada nggak? Kalau ada, itu berartinya kita tidak hanya sudah bertumbuh tapi berbuah. Takut kayaknya ya, aduh kalau gue ngomongin gue udah berbuah, sombong, begitu ya. Enggak teman-teman, jadi buktinya adalah itu. Nah bertumbuh, tapi bertumbuh tanpa berbuah. Waktu saya merenungkan ini, bertumbuh tanpa berbuah ada nggak? Ada nggak orang yang hanya bertumbuh saja tapi tidak berbuah? Nah teman-teman, bertumbuh tanpa berbuah mengingatkan kita pada sebuah pertemuan Tuhan Yesus dengan pohon ara yang lebat daunnya tapi tidak satupun menghasilkan buah. Kita baca dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Baik kalau kamu bisa baca di ini meskipun saya sudah taruh di slide saya. Saya bacakan buat kita semua Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Harusnya berasa ya untuk kita semua kalau kita bertumbuh tanpa berbuah. Teman-teman, perumpamaan ini adalah respon dari Tuhan Yesus atas orang-orang yang menuduh dosa orang yang mati karena kecelakaan tertentu. Teman-teman, kalau baca di ayat sebelumnya, itu ada orang-orang yang menuduh orang yang mati karena tertimpa ada musibah yang dialami di konteks pada waktu itu teman-teman. Mereka merasa orang-orang yang mati kecelakaan itu dosanya lebih besar daripada dosa mereka. Ya. Padahal Tuhan Yesus berkata begini, kalau mereka tidak bertobat maka hukuman yang sama juga akan menimpa mereka.
Nah teman-teman perhatikan ya, kalau mereka menuduh ya, jika dilihat dari tuduhan yang mereka sampaikan, maka orang-orang yang menuduh ini adalah orang-orang yang melihat dirinya benar. Ya. Atau paling tidak, merasa melihat dirinya lebih baik daripada orang yang mati karena kecelakaan itu. Jadi kalau sekarang tuh misalnya ini ada tiba-tiba orang yang mati ketimpa bel gereja. Ada nggak ya? Wah, pasti dia bikin dosa yang banyak begitu ya. Sampai-sampai gimana caranya lonceng gereja bisa menimpa kepalanya begitu kan. Misalnya teman-teman. Nah teman-teman dari perenungan ini saya mendapatkan begini, melihat diri benar itu memang kecenderungan dari kebanyakan orang. Betul apa betul? Ya. Misalnya teman-teman, orang yang tidak pelayanan akan melihat dirinya lebih baik daripada mereka yang jarang pelayanan. Ya, orang yang jarang pelayanan, sekali-sekali pelayanan akan melihat bahwa dirinya lebih baik daripada mereka yang jarang ibadah minggu di gereja. Lalu, yang jarang ibadah di gereja akan melihat dirinya lebih baik daripada yang sukanya ibadah online. Ayo, ada yang gak suka ibadah online di sini? Ya, yang ibadah dirinya lebih baik jika dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak ibadah. Ya, atau bisa saja sekali yang bilang gini, mendingan gua nggak ibadah, tapi kan gua nggak berbuat apa-apa macam-macam, nggak bikin dosa sama pacar gua. Daripada, nah, teman-teman cara berpikir seperti ini, menurut saya seringkali ada pada banyak anak muda. Ya, ini mindset ini teman-teman, lebih baik daripada yang buruk. Kita menganggap diri kita baik karena dibandingkan dengan yang buruk. Berapa kali teman-teman mengajak teman-teman untuk ke komsel atau tadi ke basic atau ke acara-acara rohani lainnya, selalu kemudian alibinya seperti ini. Ya, lebih baik gua, bener gak? Atau mungkin ketika satu anak Tuhan jatuh, tuh lihat aja tuh dia tuh rajin ibadah. Lebih baik gua dong, yang gak pernah ibadah tapi hidup gua baik, gak seburuk dia. Teman-teman, kalau kita punya cara berpikir seperti ini, artinya seperti yang Tuhan Yesus katakan, kamu yang merasa lebih baik adalah orang yang memerlukan pertobatan. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini teman-teman. Nah, teman-teman pohon ara itu adalah pohon jenis buah. Ya, namanya juga ada buahnya gitu ya, buah ara. Pohon buah jika tidak berbuah berarti ada yang tidak beres dengan pertumbuhannya. Nah dalam perumpamaan yang disebutkan Tuhan Yesus ini, pemiliknya itu sudah datang 3 tahun. Ya, untuk mendapatkan hasilnya teman. 3 tahun dia datang ke kebun anggurnya, di sana ada pohon ara yang memang disengaja dibiarkan hidup, lalu dia datang dan dia lihat, 3 tahun aku datang, pohon ini tidak menghasilkan apa-apa. Teman-teman saya cari tahu, biasanya berapa lama pohon ara itu menghasilkan buah. Ternyata teman-teman biasanya sejak ditanam pohon ara itu membutuhkan 2 sampai 3 tahun bertumbuh baru kemudian menghasilkan buah. Jadi berapa tahun sang pemilik menunggu buah itu? Sudah berapa tahun? Kemungkinan bisa lebih kurang 6 tahun. 6 tahun dia ada di tanah, perhatikan. Dikatakan apa? Ditanam di kebun. Itu bukan kebun pohon ara, itu kebun anggur. Artinya teman-teman, ada banyak belas kasihan yang Tuhan sudah berikan. Kalimat terakhir yang kalau kita lihat tadi teman-teman ya, di kalimat terakhir di ayat gini, kalimat itu kalau teman-teman baca itu kalimat yang memelas sebetulnya. Dikatakan begini, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau masuk dalam konteks pemuritan ya teman-teman, mungkin yang ngomong itu adalah ketua komsel. Kalau malaikat datang dia bilang, malaikat yang datang malaikat pencabut nyawa begitu kan. Bilang dia mau udah cabut nih, gak berguna nih, ya gue cabut aja, ngapain lama-lama hidup di dunia begitu kan ya. Jadi bahan bakar neraka aja begitu kan ya. Terus kemudian pemimpin komselnya bilang begini, aduh malaikat jangan dicabut dulu ya. Gua bina dia, gua tolongin dia,
gue ingetin saat teduhnya, kalau dia lewat jam 12 malam nggak boleh tidur. Kira-kira begitu kan ya. Ya mungkin ketua komselmu begitu ya, ditantengin dia bilang, aduh siapa namamu tadi? Sam, aduh jangan cabut nyawa Sam gitu ya. Ya. Kalau dia nggak saat teduh silahkan cabut besok gitu. Nah teman-teman, mungkin saja teksnya mirip seperti itu teman-teman. Dalam grup pemuritan pria yang saya pimpin, wah di gereja itu teman-teman paling susah bikin komsel untuk pria. Di gereja itu teman-teman, di gereja itu ada komisi bapak. Hampir jarang gereja yang punya komisi, apalagi bikin grup pemuritan pria, kagak ada yang mau ikut. Tapi puji Tuhan teman-teman, setelah 3 tahun saya membuat pemuritan di gereja, akhirnya ada bapak-bapak yang kemudian, yang tadi tuh kata si Sam, kalau udah rindu begitu ya, mau, bahkan nih, saya untuk 4 orang, tapi ada orang kelima datang. Dia bilang boleh ikut. Teman-teman, dalam grup pemuritan itu, ada satu bapak yang punya kebun anggur, tinggal di Kelapa Gading, tapi dia punya pohon anggur di halaman rumahnya teman-teman. Hebat ya. Biasanya kebun anggur itu harusnya ditanam di tempat yang dingin. Ya. Tapi ada loh orang-orang, saya tahu juga ada jemaat Karawaci, Pak Eko punya pohon anggur juga. Nah, di jemaat saya juga ada nih yang punya pohon anggur. Dia cerita, waktu kami sedang bahas berkaitan dengan hal ini, dia cerita, pohon anggurnya itu sempat tidak berbuah. Dia cari tahu dan pelajari kenapa nih pohon anggur tidak menghasilkan buah. Ya. Lalu karena dia pelajari, dia lihat di YouTube, ya, dia pergi datang seminar, ya, bela-belain teman-teman. Lalu dia tahulah masalahnya terletak pada pertumbuhan pohon itu sendiri. Dia bilang lalu dia ganti pupuk, ya, dia berikan obat, dia rawat. Bahkan kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang diajak ngomong tuh pohon anggur. Ya, agak gila memang gitu ya. Saya nggak tahu dia belajar dari mana. Ya, dia mainin musik. Memang dia punya sekolah musik, gitu ya. Dia mainkan musik, kan katanya ada kalau dengan lagu klasik pohon itu bertumbuh ya. Jangan dikasih lagu rock, rontok. Dan hasilnya teman-teman betul-betul pohon itu kemudian berbuah lebat. Jadi dia bilang begini, letak permasalahan utama adalah ada yang tidak beres dengan pertumbuhan dari pohonnya sehingga dia tidak berbuah. Demikian juga dengan masalah kerohanian kita, rekan-rekan. Mau teman-teman yang jadi baru anggota, baru jadi anak, ataupun mungkin para pemimpin, ya siapapun kita termasuk saya, teman-teman yang menghambat kita untuk menghasilkan buah, yang menghambat kita untuk berkontribusi pada hidup orang lain, karena ada yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dan ini tidak hanya berlaku teman-teman untuk orang-orang yang sudah tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang awal banget, atau tadi yang masih ada di basic, mau di kelas advance juga ini bisa terjadi, serius. Ya. Orang-orang yang sudah jadi rohaniwan mau jadi pendeta pun seperti itu. Ya. Karena hambatan pertumbuhan kerohanian itu bukan hanya milik basic. Hambatan pertumbuhan kerohanian itu bisa pada orang-orang tertentu yang memang Tuhan sudah pakai. Ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau kita membaca ada hamba Tuhan tertentu yang khotbahnya bagus, pengajarannya bagus, apologetikanya luar biasa, ternyata selama ini menyimpan dosa tertentu. Nah teman-teman, saya menaruh diskusi saya tidak di akhir tapi mau saya taruh di tengah. Teman-teman boleh diskusi nggak? Ya, di mejamu saya kasih waktu, masih ada waktu berapa lama saya punya? 30. Saya boleh teman-teman waktu sekitar 5 menit untuk diskusi, boleh? Jawab pertanyaan ini. Apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan rohani seorang mahasiswa? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Silakan. Yuk di kelompok. Kalau gitu ditambah 10 menit ya teman-teman ya diskusinya.
Ya teman-teman boleh jawab pertanyaan kedua ya. Nanti kalau kelamaan nanti kalau pertanyaan satu, pertanyaan keduanya nggak jawab.
Iya, boleh. Untuk kelompok tadi. Mic-nya boleh. Yuk, coba jawab 2 pertanyaan itu. Halo, salam. Saya Romel dari kelompok 8. Namanya? Saya Dominic Dominic. dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Jadi, apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan rohani seorang mahasiswa? Kalau yang dari kita diskusikan tadi itu faktornya ada banyak. Dari internal, eksternal, lalu dari faktor masa lalu dan juga masa depan. Kalau yang internal tuh dari dalam diri kita udah punya kesadaran bahwa sesuatu ini benar atau salah. Tapi kita sendiri masih kayak menuruti keinginan daging kita untuk tidak bertumbuh gitu. Sedangkan kalau eksternal tuh bisa kayak pertemanan, lingkungan sosial kita. Lalu kalau soal masa depan tuh biasanya tuh kita sebagai anak muda kita merasa bahwa masih ada hari esok, bisa tobat besok, bisa pokoknya bisa berbuat baiknya besok, bisa mulai besok. Kenapa harus hari ini gitu? Sedangkan kalau masa lalu tuh bisa jadi misalnya ada trauma atau hal-hal yang menyedihkan, jadi sehingga dia merasa dirinya belum siap untuk keluar dari zona nyamannya dia itu. Lalu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, semuanya itu tuh perlu kebijakan dari dalam diri. Diri itu harus menyadari dan juga harus paham kalau stay begitu tuh gak oke, dan bagaimana caranya kita bisa jadi orang yang lebih bijaksana dan berhikmat adalah dengan mulai dari membaca firman Tuhan. Saya boleh tanya? Pertanyaan saya adalah apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan rohani seorang mahasiswa? Kalau saya buat spesifik karena wanita semua kan ya, cewek semua kan ya. Apa sih yang bisa menghambat pertumbuhan iman seorang mahasiswi? Apa sih yang menghambat? Sehingga ya tadi kan jawabannya bagus ya, internal, apalagi eksternal, kayak harddisk ya, ada yang internal dan SSD bukan harddisk, harusnya mau udah jadul ya SSD. Masa depan, masa lalu. Nah pertanyaan saya spesifik, apa sih yang menghambat putri-putri bisa bertumbuh secara rohani? Mungkin faktor yang paling besar itu sebagai seorang wanita kan katanya wanita tuh menggunakan perasaannya tuh lebih banyak dibandingkan logikanya. Lalu terus Dan itu betul ya? Kalau saya sih enggak. Oke. Saya mau konfirmasi kali-kali kalau ditanya ini, saya bisa pakai alasan kata seorang mahasiswa dari UPH. Cewek itu lebih banyak pakai enggak ya? Banyak pakai pikirannya juga ya? Iya, tapi lebih lemah lembut lah kalau wanita istilahnya. Handle with care. Fragile. Bukan saya yang ngomong ya. Oke, ada stikernya gitu ya, kayak di iPhone tuh fragile, stiker merah. Oke, terus? Lalu jadi dari perasaan ini tuh biasanya tuh pengarahnya itu tuh mempengaruhi ke pertemanannya gitu loh. Jadi rasa di dalam pertemanan itu tuh gampang banget mempengaruhi satu sama lain gitu loh. Untuk menurut saya yang paling menghambat itu, yang paling gampang itu adalah ngomongin orang. Kan gampang banget kan buat ngomongin orang. Nggak bayar ya ngomong orang. Ya, jadi mungkin yang bisa menghambat pertumbuhan rohani seorang mahasiswi itu lebih ke arah pergaulannya, gimana cara dia berbicara, gimana cara dia berpikir, gimana cara dia berteman. Jadi cara mengatasi supaya nggak ngomongin orang. Cara mengatasi supaya tidak ngomongin orang adalah fokus untuk melihat sisi positif, jangan melihat hal-hal negatif, dan kalau tahu diomongin itu gak enak, jangan ngomongin orang. Tadi saya mau gini, nggak usah ngomongin orang, ngomongin subjek pelajaran aja. Pasti membosankan. Teman-teman, kita tuh nggak bisa ngomongin orang, betul nggak? Nah, tapi tadi kata yang tadi ngomongin yang lain, ya, ngomongin yang buruknya, nah itu susah ya. Oke, kelompok lagi. Tadi yang sudah.
Oh, mau? Oke, silakan. Tadi kalau sudah ngomong hambatan buat cewek, harusnya ngomongin hambatan buat supaya cewek juga tahu cewek bisa bantu begitu kan ya. Terima kasih waktunya. Nama saya Jeremy. Saya si alumni ya, mewakili teman-teman yang masih kuliah. Jadi tadi sih kita diskusinya banyak poin-poinnya yang menghambat itu. Kalau bisa saya rangkumin sih banyaknya distraksi sih di dalam kehidupan mahasiswa itu untuk melakukan mungkin pertemuan rohani ya. Jadi mungkin salah satunya adalah kayak ketika ada sesi seminar rohani atau ada ibadah gereja, salah satu distraksinya adalah gadget. Atau kemudian ada juga yang distraksinya adalah lingkungan tempat dia berada itu enggak menuntut dia untuk bisa bertumbuh secara rohani. Atau mungkin juga salah satu distraksi lainnya adalah dia merasa bahwa dia merasa dia lebih baik daripada yang lain. Kayak misalkan dia udah gereja, dia udah hidup gitu. Nah itu menurut kelompok kami sih begitu, karena kan kalau bicara soal ya saya sendiri ya, maksudnya dan kami sendiri itu pria itu egonya cukup sensitif gitu topik ego itu. Pakai perasaan juga. Pakai juga kan, kita ada perasaan juga kan. Cuman berbeda gitu, maksudnya topik mengenai ego itu cukup sensitif terhadap dia. Jadi ketika egonya dipertanyakan itu bisa menghasilkan reaksi yang tidak baik gitu. Salah satunya juga adalah ketika berbicara mengenai pertumbuhan rohani gitu. Jadi orang sudah merasa dia mahasiswa sudah merasa bahwa dia udah cukup bertumbuh secara rohani, kadang itu dia mengalami stagnan. Jadinya itu bisa jadi salah satu distraksi. Jadi pokoknya kembali ke Cara mengatasinya? Cara mengatasinya sih kita tadi mayoritas sih mencari komunitas yang lebih baik sih. Maksudnya yang bisa membantu untuk mengingatkan, membantu untuk mensupport sehingga dia bisa kembali lagi ke Bible dan Kalau contoh ego seorang laki-laki itu dipertanyakan seperti apa wujudnya ya? Ini bahasanya bahasa ini semua ya? Bahasa abstrak. Kalian, saya bukan dosen. Jadi tolong jawablah dengan bahasa biasa pergaulan, jangan pakai bahasa makalah. Izin untuk menjawab. Jadi untuk misalkan salah satu contoh ya, itu di budaya patriarki. Bahwa di dalam gereja pun masih ada gitu, di mana ego cowok mau untuk dia yang memimpin. Dan itu seringkali dalam pelayanan pun kita temukan ya, bahwa cowok ketika cewek yang duluan memimpin, cowok merasa bahwa ada ego yang dia yang disentil gitu. Jadi terkadang banyak yang kita lihat tuh cowok sendiri ya, kalau cewek terlalu banyak memimpin dan dominan, kita merasa bahwa tidak baik dan tidak sesuai seperti yang kita mau gitu. Apakah itu menghambat pertumbuhan rohani? Kalau menurut saya sih juga bisa menghambat pertumbuhan rohani kita sih, karena yang tadi lagi kan sosok egoisnya itu kan, egois itu yang membuat kita tuh menantang diri kita untuk keluar dari itu sih. Oke, thank you. Saya tuh sempat berpikir tadi waktu dia bilang ego seorang laki-laki itu dipertanyakan. Yang simpel di kepala saya kan saya laki-laki ini. Itu yang saya lihat adalah itu yang mobil ngantri tiba-tiba dipepet langsung keluar tuh, viral kemana-mana. Habis itu minta maaf. Coba perhatiin sih, pernah nggak kalian lihat kasus yang seperti itu, baku hantam, baku pukul wanita? Nggak pernah kan ya? Hampir semua lah adalah kasusnya laki-laki. Nah jawabnya seperti itu. Ya, kalau pakai bahasa makal sih bingung. Ya. Ada lagi yang mau coba jawab pertanyaan ini? Tapi bukti kasih jawabannya yang konkret ya, jangan kasih bahasa makalah saya. Ada? Nah ini kayak yang pernah mau. Biasanya teman-teman kalau kasih pelatihan itu ada dua jenis orang. Ada yang relawan, ada yang paksawan. Kalau relawan nggak ada, ya paksa ada paksawan. Oke, silakan. Oke, jadi saya Angelina Putri
Dan dari hasil sharing kami tadi, yang pertama apa saja yang bisa menghambat pertumbuhan rohani seorang mahasiswa di sini ada 6 poin. Tolong jangan pakai bahasa abstrak ya. Singkat. Yang pertama itu kemalasan. Kedua disiplin dan komitmen. Ketiga pergaulan. Keempat berhala. Maksudnya berhala ini kayak hal-hal yang justru banyak menyita waktu kita. Bahkan contohnya kayak handphone kita ini bisa jadi berhala. Yang kelima ego. Dan yang keenam rasa puas. Rasa puas ini maksudnya kita itu ya nggak pernah puas dan selalu merasa kurang atas apa yang udah bisa kita capai dan kita miliki. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama itu cari komunitas. Cari komunitas yang bisa membangun kita dari segala hal ke arah yang positif. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, harus ada niat. Dan yang terakhir ini, harusnya yang pertama. Saya terima. Yang pertama dan terutama itu minta pertolongan Roh Kudus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, saya sebenarnya mau dengar satu kasih plus dulu deh. Saya mau minta satu lagi sebenarnya waktunya tinggal 20 menit teman-teman ya. Nah, saya tuh kepikiran juga hal-hal yang misalnya kayak wanita ya. Belakangan ini saya disuruh tulis menjawab beberapa pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam majalah Christianity Today yang versi Indonesia. Saya ditelepon teman-teman saya yang hamba Tuhan yang melayani part-time di Christianity Today. Pertanyaannya apa, Mar? Pertanyaannya seputar skin whitening. Hah? Skin whitening? Ternyata itu jadi problem ya, untuk beberapa wanita. Betul nggak? Kalau nggak putih, kalau nggak kinclong, something wrong. Betul nggak? Sampai hari ini bisa begitu tuh. Permasalahannya bukan pada skinnya sebetulnya, tapi pada kepercayaan diri. Ya. Sama kayak cowok misalnya tinggi rendah, ya. Antara yang pendek sama yang tinggi. Dan itu permasalahan yang masalah tubuh, postur tubuh ini. Kalau nggak diselesaikan pada saat kalian muda, itu akan ngikut terus sampai tua. Serius. Saya pernah satu kali teman-teman berjumpa dengan seorang pendeta yang tubuhnya lebih pendek dari saya. Saya 170. Dia mungkin 150-an gitu ya. Dan dia bilang ke saya, Ron, postur tubuhmu itu postur tubuh raja. Ya. Kali kamu itu kalau pelayanan sudah ditunjang dengan postur tubuh. Saya pikir saya 170, postur raja. Kalau yang 180, 190, apa jadi raja sekarang? Ya. Dan saya kaget karena pendeta yang lebih senior dari saya ini, dia punya kesempatan untuk kuliah di Calvin College dan RTS, Reformed Theological Seminary. Saya kuliah cuma di Amat Agung, teman-teman, di gedungnya. Dia punya kesempatan yang lebih, bahkan posisi dia, jabatan yang dia pernah jadi ketua sinode. Bayangin. Saya nggak pernah punya kesempatan sampai hari belum ke sana begitu. Tapi maksud saya orang ini dengan pengalaman yang seabrek-abrek, pengalaman studi yang sudah bahkan dia ke Australia, diambil S2-nya 2 kali di Amerika, ternyata bisa ngomong seperti itu. Dan dia bilang kalau saya ini, ya coba aja. Saya rasa dia lupa dalam sejarah banyak orang yang tubuhnya pendek tapi menggemparkan dunia. Salah satunya Hitler, pendek, betul nggak? Nah teman-teman. Itu tuh permasalahan yang juga bisa menghambat, tapi sebetulnya bukan pada fisiknya, tapi sesuatu yang ada di dalam, di internal tadi kan. Nah teman-teman, saya ingin bagikan begini. Saya bagikan bahwa yang saya tadi berpikir teman-teman akan mengucapkan dosa tertentu yang menghambat, which is that's true. Saya pernah tinggal di Karawaci teman-teman, meskipun cuma setahun. Saya pilih waktu itu. Saya tidak mau, akhirnya memang saya tinggal di townhouse. Tapi sebelumnya saya bilang, boleh nggak 3 bulan saya ngekos? Saya mau tahu gimana kehidupan para siswa di UPH. Saya ngekos teman-teman di salah satu kos yang di ujung perumahan apa sih? Bromo.
kos dan itu kamar ada 12 atau berapa kamar ya. Dan saya bilang saya mau cari kos yang campur, saya nggak mau cari kos yang cowok doang. Dan teman-teman awal-awal saya bingung karena kamar kos 12 katanya penuh ya, dan kamar terakhir itu ditempati oleh saya. Tetapi yang ngekos kok nggak kelihatan orangnya kemana, apa belajar terus di kampus, nggak pernah pulang-pulang begitu ya. Nah satu kali saya nonton di bawah, di lantai saya lantai 2, di lantai pertama saya nonton, lalu kemudian ada 2 orang kakak adik, saya kiranya kakak adik. Jadi saya sudah sering melihat dia keluar dari kamar itu berdua. Saya pikir kakak adik. Jadi saya ngomong, oh kalian asal biasa nggak basi tanya dari mana gitu ya. Kalian kakak adik? Mereka bawa kuliah dan kemudian mereka bilang, oh enggak, kami nggak bawa, kami bukan kakak adik gitu. Saya nggak tanya lagi teman-teman karena jawabannya sudah tahu kan. Disitulah saya tahu kenapa sebagian besar di kamar itu sebagian besar tidak ada, karena sebagian besar nginep di tempat pacarnya. Dan seperti itu saya tanyakan kepada tempat yang jaga kos, Pak kenapa nggak dilarang? Ya mau dilarang kemana? Semua kos di sini begitu katanya, kecuali yang mungkin yang ketat hanya untuk cewek aja gitu ya, pasti kemudian dilarang untuk masuk ke laki-laki. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang terjadi, dan saya nggak tahu hari ini apakah masih ada. Biasanya dosa itu nggak pernah menurun, biasanya meningkat, betul atau enggak? Ya. Tetapi begini, teman-teman yang tinggal di asrama bukan lebih baik daripada mereka. Serius. Ya. Godaan itu akan bisa tetap muncul, ya, nanti kita pelajari. Dan sebab itu teman-teman, salah satu tantangan dalam pertumbuhan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh melalui pencobaan. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Salah satu tantangan dalam pertumbuhan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh melalui pencobaan. Bertumbuh melalui, nah, pencobaan itu selama ini kita lihat jelek ya, betul nggak? Negatif kan terhadap pencobaan. Tetapi pencobaan itu sesuatu yang real yang ada dalam hidup kita. Sampai hari ini pun saya masih bisa dicobai. Teman-teman ayatnya sudah tahu pasti ya, Yakobus 1 ayat 13-15. Ya. Nah teman-teman, saya tidak punya waktu banyak untuk jelaskan. Tetapi di ayat ini Tuhan itu sudah memberitahu kepada kita pola yang terjadi waktu seseorang itu dicobai. Bayangkan ribuan tahun yang lalu, ayat ini masih relevan saat ini. Nah teman-teman, saya mau jelaskan begini poin-poinnya. Yang pertama, Allah tidak pernah menjadi sumber dari pencobaan yang jahat. Tadi kan ayatnya kita baca kan ya. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Tidak. Allah tidak memberikan pencobaannya. Allah tidak jadi sumber dari pencobaan. Suatu pencobaan hanya dapat menggoda karena keinginan kita sendiri. Karena keinginan kita sendiri. Kucing nggak akan tahu di mana tempe. Kalau nggak di tempenya nggak ada bau ikan asin. Betul nggak? Jadi teman-teman, kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Sudah ada keinginan di dalamnya. Lalu kedua, setiap pencobaan adalah tipu muslihat. Perhatikan, tipu muslihat. Artinya ada trik-trik yang sebetulnya kita tidak ketahui dengan pasti, dan itu licin sekali. Sehingga kemudian kita tidak sadari teman-teman itu sebagai tipu muslihat, tapi itu menyeret dan memikat keinginan kita. Yang ketiga teman-teman, keinginan yang terseret dan terpikat jika terus dibuahi akan menghasilkan dosa. Apapun itu. Termasuk tadi saya bilang, waktu saya bilang saya pernah ngekos, dan orang-orang yang membawa pacarnya ke dalam kamarnya adalah orang-orang yang punya keinginan untuk itu. Betul? Saya pernah ditelepon sama teman sekolah minggu saya, ini menjadikan. Kalau dia cerita tentang apa yang terjadi padanya waktu dia kuliah di Jogja. Waktu dia kuliah di Jogja, dia ada satu, misalnya kayak tadi ya, ada trainer gitu ya. Ada kakak tingkat yang memang suka aktif di kampus. Itu di persekutuan. Dan kakak ini kemudian membantu dia untuk mencarikan kos. Biasanya kan orang ngekos itu beberapa bulan hanya cari kos yang ya pokoknya seadanya, nanti cari kos yang lebih baik gitu ya, mungkin atau yang lebih murah, lebih dekat kampus. Nah, kira-kira kakak ini membantu.
Dari mulai bantuan 1, bantuan 2, bantuan 3, dan seterusnya teman-teman, mereka menjalin hubungan. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan oleh wanita itu. Satu kali saya tanya sama dia, saya bilang, sebutlah namanya Rini, berapa kali kalian sudah berhubungan? Dia bilang, aku udah gak ikut. Saya bilang, boleh gak saya ngucapin sesuatu yang mungkin tidak enak didengar oleh kamu? Dia bilang, ya silakan. Kalau 2 kali mungkin aku pikir cowokmu yang brengsek. Yang pertama pasti cowok yang brengsek. Setuju gak cewek-cewek? Nggak setuju. Saya bilang, kalau sampai kamu udah gak pernah hitung lagi kali kamu berhubungan suami istri, you have a problem. Tapi puji Tuhan teman-teman, teman saya ini diselamatkan oleh kelompok pemuda. Puji Tuhan, dia pulih dan hari ini dia bekerja dengan baik, dengan keluarga dengan baik. Nah, teman-teman, saya sebetulnya pengen sekali mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang ini. Kalau tadi secara kelompok, boleh nggak kamu tulis di handphonemu? Secara singkat saja. Di handphonemu, kamu buka handphonemu, taruh, buka notesnya, kita jawab pertanyaan ini. Pikirkan satu percobaan yang saudara masih sering jatuh di dalamnya. Mungkin ada private sin atau favorite sin. Coba, pikirkan satu percobaan. Biasanya menurut saya, paling tidak ada 1, bahkan mungkin ada 2. Ya kamu sampai hari ini kamu masih bergumul. Meskipun saat ini badanmu ada di retreat ini, tetapi kamu tahu pulang dari retreat ini kamu tergoda untuk itu. Pertanyaan pertama, kapan saya paling mudah tergoda untuk melakukan dosa itu? Soalan aja, kapan? Silakan tulis teman-teman. Kalau teman-teman nggak tulis, teman-teman nggak akan menjadi real. Ya sama seperti visi kan, visi kalau nggak ditulis kita lupa visinya apa. Yang kedua, di mana saya paling mudah tergoda untuk melakukan dosa itu? Di kamar kah? Di rumah kah? Di kamar mandi kah? Di kampus kah? Ketiga, siapa di dekat saya ketika saya paling mudah tergoda melakukan dosa itu? Kalau itu berkaitan dengan seseorang. Apa yang sedang dialami ketika saya paling mudah tergoda melakukan dosa itu? Misalnya, waktu udah pulang dari kampus, udah nggak ada apa-apa, di kamar aja, nah, atau mungkin kamu sedang lelah, capek, atau sedang stres. Selanjutnya, apa yang saya peroleh dari dosa tersebut sehingga membuat saya tergoda? Pasti ada sesuatu yang kamu peroleh kan? Bisa jadi itu sesuatu yang memang kamu inginkan. Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan untuk mematahkan pola pencobaan ini? Pasti, nah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini itu menolong teman-teman untuk tahu polanya tadi, ya kan? Kita diseret oleh keinginan kita, dan itu adalah tipu muslihat yang mungkin kita nggak lihat memang iblis ada di dalamnya. Ya, karena kita manusia yang di era teknologi, sehingga kita nggak merasa bahwa di dalamnya iblis bisa bekerja. Ya bisa saja, sejak kejatuhan pasti ada kuasa kegelapan juga yang ada di sana. Nah teman-teman, jawabannya teman-teman untuk bertekun dalam disiplin rohani yang seperti teman-teman bilang. Latihan yang baik akan mempersiapkan seseorang menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Seringkali di sanalah kemenangan dan kekalahan itu ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman, waktu teman-teman ikut retreat di sini, ini bukan peperangan yang sesungguhnya. Justru teman-teman keluar dari tempat ini, keluar dari tempat konsel, keluar dari ibadah gereja, itu the real war yang kamu hadapi, teman-teman. Sebab itu teman-teman harus latihan dulu. Nah, teman-teman, di samping itu ada kalau yang saya ajarkan ke rekan-rekan di gereja, ini adalah basic, ini akar. Jadi waktu teduh, doa, lalu kemudian firman, di sini bersaksi, bersekutu, itu adalah basicnya, akar. Kalau kamu bertumbuh, akarmu sehat, disiplin rohani ini
5 disiplin rohani ini perlu mau melakukan. Ini yang menentukan, ini latihannya teman-teman, latihannya. Kalau sudah masuk dalam bertumbuh, biasanya kalau di tempat kami adalah bagaimana menjadi disiplin rohani berkaitan menjadi penata layar yang bertanggung jawab, yang baik dan bertanggung jawab. 2 hal areanya. Pertama, bertanggung jawab atas waktu, yang kedua bertanggung jawab atas harta. Ya. Kayak misalnya saya harus kasih tahu, saya pelit orangnya. Saya sangat pelit, kenapa? Karena setiap tahun saya melahirkan duit saya nggak ada. Duitnya banyak, tetap pelit. Saya merasa kalau saya sudah pelayanan, saya kasih waktu saya, tenaga saya untuk Tuhan, uang saya nggak perlu kasih sama Tuhan. Cara saya mendisiplin diri adalah seperti apa? Setiap kali saya pelayanan, teman-teman, ya saya sudah terima gaji dari gereja. Setiap saya pelayanan keluar, semua uang yang saya terima, berkat yang Tuhan sediakan dari pelayanan di luar gereja saya tidak pernah masukkan ke rekening utama saya. Saya masukkan ke rekening yang berbeda. Dan rekening itu boleh saya pakai, tapi lebih banyak untuk mendukung pelayanan dalam komunitas yang saya lakukan di Kalimantan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang sulit, kesusahan, sakit, kalau ada, saya langsung ambil uang itu dan saya transfer. Kenapa? Karena saya sudah sisihkan sebelumnya. Kalau saya masukin rekening utama, susah teman-teman. Saya sudah tahu siapa diri saya. Jadi itu cara saya. Ya, ada teman-teman yang kemudian memang waktu gajian dia pisahkan, masukin ke tempat yang lain. Karena apa? Karena kalau di rekening utamanya memang susah keluar. Nah itu disiplin rohani juga teman-teman. Karena bukan hanya soal masalah mungkin seksual, pornografi, tapi bisa jadi makin dewasa tantangannya tidak di sana. Tapi kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berkontribusi atas hidup orang lain karena kita terlalu pelit misalnya. Atau kan di penggunaan waktu, terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal tidak berguna. Lakukan. Francis de Sales, seorang mistis Kristen, dia katakan begini teman-teman. Lakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan godaan, khususnya perbuatan kasih untuk Tuhan. Begitu musuh jiwa kita melihat bahwa godaannya justru mendorong kita membentuk tindakan-tindakan kasih kepada Tuhan, ia pun berhenti menggoda kita. Ada nggak contohnya? Jadi tiap kali kita digoda, kita putar godaan itu menjadi sesuatu yang justru mendekatkan kita pada Tuhan. Ada doa paling gampang. Kalau kamu digoda, kamu berdoa. Digoda, berdoa. Ibu sudah tiap kali gua goda yang dia di sini, dia berdoa. Nah, jadi. Atau tadi yang seperti kasus saya, teman-teman ya. Saya disiplinkan di dalam hal penggunaan uang saya. Jadi iblis gak akan goda saya lagi di bidang itu, teman-teman. Godaan dalam harta ya udah disiplin untuk memberi. Itu yang bisa dilakukan. Teman-teman bisa lihat, bisa memikirkan apa yang saya lakukan dengan godaan spesifik saya punya ini yang bisa membawa saya kepada Tuhan. Rick Warren berkata begini teman-teman. Setiap percobaan adalah kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Di jalan menuju kedewasaan rohani, sebuah pencobaan dapat menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Pencobaan memberi kesempatan yang sama banyaknya kepada kita untuk melakukan hal yang benar ataupun hal yang salah. Jadi nggak ada masalah dengan pencobaan, tapi permasalahannya adalah apakah kita cukup dewasa rohani untuk menghandle pencobaan itu kemudian menjadi sesuatu yang berguna bagi kerohanian kita, bukan menghambat. Saya cepat teman-teman jelaskan ini lagi. Nah kemudian salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian Tuhan memakai sarana-sarana untuk kita bertumbuh. Saya nggak tahu teman-teman pernah baca ini enggak. Ada seorang bernama Bernard Lemho. Saya nggak tahu bacanya gimana teman-teman. Tapi dalam salah satu komentarnya untuk kitab Kidung Agung dia berkata seperti ini. The person who is wise therefore will see his or her life as more like a reservoir than a canal. Jadi dia bilang, dia membandingkan orang Kristen yang hidupnya seperti waduk dan seperti kanal. Jadi reservoir itu waduk teman-teman. The canal simultaneously pours out what it receives. Artinya begitu airnya masuk, habis semuanya. The reservoir retains the water till it is filled,
then discharge the overflow without loss itself. Jadi dia bilang, sebuah waduk itu dia terima begitu banyak sumber aliran air, tetapi dan dia akan mengalirkan ke satu aliran, misalnya ada aliran, teman-teman tahu gitu ya, ada waduk, lalu kemudian pasti ada misalnya ada tempat yang mencurahkan begitu kan ya, kira-kira mungkin seperti ini. Nah, biasanya ada yang seperti ini, yang nanti misalnya dari saluran listrik pembangkit. Tapi dia bilang begini, waktu airnya mengalir, di dalamnya tetap ada, nggak akan kehilangan airnya. Nah teman-teman, ini dia pakai untuk menggambarkan kondisi orang Kristen. Dia bilang begini teman-teman, today there are many in the church who act like canals. The reservoir are far too rare. They want to pour it forth before they have been filled. They are more ready to speak than to listen, impatient to teach what they have not grasped, and full presumption to govern others while they know not how to govern themselves. Teman-teman, ini saya mau bilang kepada teman-teman pembimbing kelompok kecil, teman-teman leader. Kadang kita melayani dari kekeringan kita. Ini yang Bernard Clairvaux bilang, jangan seperti itu. Ada waktu untuk kita mengisi diri kita sendiri. Dan jangan biarkan diri kita kering. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain kalau diri kita sendiri kering? Ini yang tadi yang saya bilang, saya punya anggota komunitas kelompok pria, dia majelis, salah satu majelis yang berpengaruh di gereja saya. Dia bilang, ini yang salah di gereja kita. Banyak orang yang pelayanan tapi tidak bertumbuh, tidak berbuah. Kenapa? Karena belum apa-apa, habis baptis langsung kemudian disuruh pelayanan. Seolah-olah yang paling penting di dalam kehidupan kedesaan itu adalah pelayanan. Saya tadi ngobrol dengan Kenneth, ada beberapa teman yang memang kemudian kalian didesain untuk tidak kemudian, ini mirip dengan gereja saya sebetulnya ya, tidak harus ikut komunitas dulu sampai ini baru melayani. Ada yang memang didesain seperti itu. Tapi kalau kamu dalam kondisi seperti itu, teman-teman, penting untuk kamu kemudian memerlukan saluran untuk Tuhan mengisi kamu. Jangan seperti kanal, jadilah seperti waduk yang airnya banyak, tapi waktu mengalirkan dia tidak kehilangan apa yang ada pada dirinya. Di kanal tadi, teman-teman, jawaban pertanyaannya adalah kalau begitu apa sarana yang Tuhan pakai? Teman-teman, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dallas Willard dengan segitiga emas pertemuan rohaninya. Tuhan itu bisa memakai disiplin rohani. Teman-teman sudah tahu ini. Disiplin rohani itu ada yang pribadi seperti saat teduh, membaca Alkitab, meneliti Alkitab sendiri, tetapi juga ada yang bersama-sama. Keduanya Tuhan bisa pakai, teman-teman. Dan inti dari disiplin rohani adalah semua aktivitas itu membantu kita oleh kekuatan untuk menjalani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti halnya dalam olahraga, atau kalau ada alat musik di sini, mana ada orang yang bisa bermain musik dengan bagus tanpa disiplin, betul? Mana ada olahragawan akan bisa bagus mainnya, teman-teman? Mana bisa dia menang kalau dia tidak disiplin? Saya tahu itu. Salah satu olahraga yang saya kerjakan, teman-teman, adalah berenang. Saya bisa berenang 50 menit non-stop. Teman-teman, itu bisa sekitar 1.500 sampai 2.000 meter. Teman-teman, begitu saya stop seminggu, ini kayak sekarang saya 2 minggu gak berenang. Begitu saya masuk lagi ke kolam renang, 200, 300, 400 meter pertama sampai 600 meter pertama, ngap saya. Karena permasalahan berenang itu bukan pada gayanya, tapi pada nafas. Nggak bisa kalau kita nggak disiplin, teman-teman. Nah, teman-teman, kita perlu disiplin, dan disiplin rohani itu yang perlu ditegakkan, dan kita butuh orang lain. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja di dalam diri kita. Jadi pengaruh Roh Kudus di atasnya itu adalah terhadap disiplin rohani kita, teman-teman. Jadi waktu kita melakukan disiplin rohani, kita sedang menempatkan diri kita seperti sebuah kapal layar yang layarnya sudah terbuka, Jadi begitu angin datang, kapal itu segera jalan. Jadi waktu kita disiplin melakukan saat teduh, disiplin membaca Alkitab,
saatnya Tuhan mau pakai kita, teman-teman, itu kayaknya mengalir begitu saja. Teman-teman, dari tahun 2018 saya mendisiplinkan diri saya untuk setiap kali khotbah saya harus catat khotbah saya. Enak banget. Waduh, capek teman-teman. Tapi begadang-begadang saya. Capek sekali. Mentor saya Pak Benny Solihin. Pak Benny Solihin selalu tulis khotbah. Satu lagi Pak Yones Adri ngomong yang sama. Dari 2018 sampai 2008. Belum lewat 2008. Sampai hari ini sudah berapa tahun berarti? 15 tahun. 15 tahun saya sudah tulis khotbah saya berarti. Dan ada banyak manfaat. Kalau ada orang hamba Tuhan bilang begini, gua nggak tahu loh mau khotbah apa nih dari teks ini. Saya tahu problemnya. Dia tidak tahu homiletika. Serius. Karena kalau sudah tahu urutannya, sudah tahu terbiasa, begitu di satu teks, saya tahu ada teks yang sulit sekali. Tetapi kalau kita sudah terbiasa disiplin, itu akan mengalir dengan baik. Ya, Roh Kudus bisa gunakan termasuk disiplin untuk menggali, langsung disiplin untuk kemudian membaca buku. Apa yang saya berikan kepada teman-teman, Bernard Clairvaux dari mana? Saya pasti baca, saya ikut kuliah tertentu yang sekarang udah banyak banget ya di YouTube, di mana banyak banget. Tapi kalau enggak, saya nggak akan kenal nama-nama itu. Itu namanya disiplin. Lalu Tuhan pakai juga yang namanya adalah jadi Tuhan tuh bisa pakai ini. Jangan lupa ngomong ini, teman-teman. Saya senang tadi dengan teman-teman yang berdiri di sini. Karena teman-teman yang berdiri di sini tadi, ya, yang Karimah jelaskan, itu mengalami yang namanya 360 derajat relasi komunitas. Ya. Somehow teman-teman kita punya orang yang dibimbing. Dan orang seperti saya sebenarnya susah dapat pembimbing. Serius. Banyak pendeta-pendeta nggak tahu gimana caranya mentoring. Sampai hari ini saya nggak punya orang yang mentoring saya, ingetin saya teduh. Nggak ada. Nggak ada. Saya harus datang ke orang itu. Nah, puji Tuhan saya harus cari mentor, pembimbing untuk hal tertentu. Saya sebut namanya teman-teman tadi kan. Saya untuk ilmu berkhotbah, bagaimana berkhotbah dengan baik, saya punya Pak Benny Solihin. Yang teman-teman mungkin sebagian tahu, dia seorang dosen homiletik, cara berkhotbah, dan seorang yang khotbahnya baik dan punya passion untuk itu. Saya belajar dengan beliau. Saya untuk kerohanian saya, permasalahan saya di gereja, saya punya pendeta Yones Adri yang minimal teman-teman 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali saya datang ke dia. Saya cerita pergumulan saya. Kalau tidak teman-teman, saya harus bilang sampai hari ini saya mungkin tidak bertahan di pelayanan saya. Apalagi pelayanan kaum muda. Ya, teman-teman yang pelayanan di gereja tahu pelayanan kaum muda itu tidak terlalu dianggap. Saya lama jadi GI yang dipandang sebelah mata. Kalau seolah-olah tidak pendeta itu tidak berhasil ya Karimah. Saya tahu, makanya pertama kali saya ditahbiskan, saya bilang kepada rekan saya 2 orang guru itu, tunggu saatnya saya akan bikin menderita kalian. Nggak seperti itu ya teman-teman. Saya bilang enggak, saya akan bela habis-habisan kalian, karena saya tahu tidak baik yang pernah terjadi pada saya. Tapi semua itu karena orang yang ada yang membimbing saya. Tapi somehow Tuhan juga menolong saya dengan orang-orang yang dibimbing. Tadi teman-teman, saya punya rekan-rekan majelis yang sangat ada dalam grup pemulihan saya. Mereka lebih banyak mengajarkan sesuatu tentang hidup, bertahan bergumul menjadi orang Kristen di tengah-tengah usaha mereka, daripada saya belajar dari banyak buku ketika saya dengarkan pergumulan hidup mereka. Teman-teman yang jadi pembimbing ngerti yang saya maksudkan, betul nggak? Kadang-kadang kita didorong kerohanian kita karena adik-adik yang kita bimbing, bukan? So jangan stop melakukan itu. Satu anak murid yang saya bimbing sekarang memuridkan lagi. Satu kali dia pulang dari tempat kerja, bela-belain naik Gojek, bayar 60.000 untuk ke Kelapa Gading. Dia udah persiapkan semua bahan materinya teman-teman. Malam itu tidak satu pun yang datang. Dia bilang, aku pengen nangis. Kok waktu itu aku jadi ngerti susahnya jadi korban. Saya bilang, puji Tuhan, saya nggak pernah mengeluh ya sama kalian. Tapi hari ini dia pindah menikah dengan suaminya di kemudian. Dia bilang, kok aku nggak mau pelayanan jadi asal. Aku akan tetap jadi pemimpin komsel. Karena aku tahu Tuhan
didik aku dengan cara seperti ini nanti. Teman-teman, saya berharap teman-teman pemimpin juga merasakan hal itu. Teman-teman, kita butuh orang lain untuk bertumbuh, teman-teman. Allah juga memakai peristiwa sehari-hari, ya. Seperti yang tadi, Allah memakai peristiwa sehari-hari. Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Dia lebih banyak memakai keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus daripada melalui hal lain. Dia pakai kesulitan kamu, kesulitan. Misalnya mungkin kamu ada yang mengalami kesulitan keuangan. Uang bulanan belum sampai hari ini, tapi sudah ditagih, nggak bisa ikut ujian. Dia pakai penyakit mungkin. Teman-teman, saya bulan Februari lalu, saya nggak sih karena 5 kilo. Wah, 10 kilo ya. Saya turun 10 kilo, teman-teman. Ada yang mau turun seperti saya? Berat badannya? Saya kasih jawabannya. Bulan Februari yang lalu, saya lagi KKR di Medan. Saya kena stroke. Mau? Tangan kanan saya nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin. Ini pelayanan keluar kota Jakarta yang kedua yang saya kerjakan. Tahun yang lalu saya sempat ada KKR di Bali. Ini yang kedua saya keluar dari Jakarta, jalan jauh. Stroke 2 kali. Tuhan pakai stroke untuk saya menyadarkan saya pelayanan saya harus batasi. Karena waktu di Medan 1 hari saya KKR 5 kali, dan itu tidak sehat. Pak Beni Solin telepon saya. Ron 5 sesi 1 hari KKR dengan khotbah yang sama, bagaimana kerohanian kamu? Itu Tuhan pakai kan ya? Saya nggak pernah terpikir 5 kali khotbah yang sama, kerohanian saya seperti apa. Tapi mentor saya telepon, something wrong dengan saya. Saya nggak mau begitu lagi. Dia kasih tahu sama yang undang 3 kali cukup. Ya, kalau nggak mau nggak usah. Dalam hati saya, Pak Beni mau begitu, saya siapa saya? Tapi yang dikatakan benar, teman-teman. Jadi Tuhan bisa pakai seperti itu, sama seperti pohon anggur yang dipangkas. Demikian juga Tuhan memakai peristiwa tertentu dalam hidup kita untuk membuang komitmen-komitmen yang tidak dewasa, prioritas yang kurang penting untuk menyediakan tempat bagi kedewasaan rohani yang lebih besar untuk kemuliaan kita. Kadang-kadang mungkin Tuhan kasih gagal kita sesuatu yang tidak mengenakan. Misalnya gagal studi. Misalnya teman-teman sudah jadi pemimpin kelompok sel, harus mengulang 1 tahun lagi. Enak gitu ya kemarin. Tapi itu bisa jadi pukulan ya. Harusnya teman-teman gue udah tamat tapi gue enggak. Tapi Tuhan bisa pakai peristiwa itu untuk mengikis, memangkas sesuatu seperti Yohanes 15 itu kan ya. Itu Tuhan pangkas. Dan terakhir, times up-nya 10 kali. Teman-teman, Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi, dia mengalami banyak hal, kan? Ya, mengalami banyak hal. Tapi dia jaga komunikasinya dengan Bapa. Dia jaga komunikasinya dengan komunitasnya. Betul nggak? Di Injil, kalau kalian selidiki, tidak satu kali pun sepertinya Tuhan tidak tinggal dalam grupnya. Betul nggak? Memang sepertinya kita melihat dia sebagai guru yang melayani, guru yang mengajar. Tapi kalau baca detail teman-teman, kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak hanya dilayani, tapi Tuhan juga dilayani oleh para murid. Tidak hanya melayani, tapi dia dilayani. Hidup dalam komunitas adalah contoh yang dia berikan untuk melaksanakan amanat agungnya. Pertanyaannya, apakah teman-teman mau mengambil contoh teladan yang dia berikan menjadi komitmen untuk dibentuk jadi komunitas murid? Apakah teman-teman mau berjuang untuk terus bertumbuh sehingga orang lain satu hari dapat merasakan buah dari pertumbuhan Tuhan itu? Tidak enak memang menyiapkan bahan di tengah-tengah misalnya ujian. Tapi apa yang teman-teman akan lakukan itu, siapa tahu Tuhan pakai untuk mengubah hidup semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, padamu pada malam hari ini, kami tidak hanya mau menjadi sekedar murid yang bertumbuh. Kami tidak mau menjadi sebuah pohon ara yang berdaun lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan tolong kami, pakai kami, tolong kami mengatasi semua godaan pencobaan yang bisa menjadi
sehingga kami tidak bisa berbuat. Hamba berdoa apapun itu yang dihadapi oleh teman-teman, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mungkin itu tidak berkaitan dengan dosa pornografi, dosa seksual, tapi mungkin itu berkaitan dengan karakter, dengan kemarahan, dengan masa lalu yang disimpan, sakit hati, sulit untuk memaafkan orang lain. Ya Tuhan, tolong kami. Jadikan diri kami menjadi seperti-Mu Bapa, menjadi seperti anak-Mu Kristus Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami.